Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Tapi sebelumnya, mari kita akan bersama-sama untuk kita berdoa, untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Bahkan kami juga diberkati melalui kesehatan kami, bahkan kami juga diberkati melalui setiap apa yang kami perlukan, dan Kau terus memberkati kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali kami dalam kegiatan kami hari ini. Mari menyerahkan semuanya ke dalam kasih dan kuasa-Mu, biar Engkau yang akan menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar atau kita akan merenungkan bersama-sama, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya, perikop tentang pokok anggur yang benar. Ayat yang ke-5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicapakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, tentunya setiap kita sebagai orang percaya harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan menginginkan kita senantiasa berbuah banyak di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Tuhan ingin agar kita selalu berbuah banyak dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya berbuah banyak, melainkan juga berbuah terus hingga akhir hidup kita. Nah, Tuhan menjelaskan bahwa buah kitalah yang akan menunjukkan apakah kita sebenarnya sungguh adalah muridnya atau bukan. Nah, apa sih arti berbuah yang sebenarnya itu? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berbuah dapat diartikan sebagai melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Contohnya, kita senantiasa mengasihi teman kita. Kita senantiasa menolong teman kita atau saudara kita. Kita juga senantiasa memperhatikan kepada sesama kita. Itulah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang artinya berbuah. Nah, Tuhan mengatakan bahwa tujuan kita di dalam dunia ini seharusnya bukanlah menjadi orang-orang yang kaya, tetapi menjadi orang-orang yang berbuah. Dunia mungkin menilai kita berdasarkan seberapa banyak uang yang akan kita hasilkan. Tetapi Tuhan menilai kita berdasarkan seberapa banyak buah yang akan kita hasilkan melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama-sama untuk kita senantiasa berbuah di dalam Tuhan. Nah, yang pertama yaitu ketika hidup kita senantiasa hidup yang ingin berbuah, yaitu yang pertama adalah melekatkan diri pada pokok anggur. Melekatkan diri pada pokok anggur. Pada Yohanes 15 ayat yang ke-5, di sini dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggurnya dan kitalah ranting-rantingnya. Jika kita ingin berbuah,
kita harus melekatkan diri pada pokok anggur, yaitu pada diri Yesus Kristus. Jika tidak, kita tidak mungkin dapat berbuah. Kita malah hanya akan mati dan akhirnya akan dibuang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melekatkan diri kepada Yesus setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan, atau kita melalui doa kita, atau melalui hidup kita yang berserah kepada Tuhan, tentunya hidup kita pasti akan berbuah. Namun jika kita terus menolak untuk berdoa, menolak untuk membaca firman Tuhan, pasti hidup kita cenderung tidak akan berbuah, malah akan kering. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kebenaran dan kekuatan kita dalam mengalahkan dosa, ketenangan kita dalam menghadapi masalah, dan kebijaksanaan kita dalam memecahkan persoalan, semuanya akan sangat bergantung dalam hubungan kita kepada Tuhan. Dalam hubungan kita kepada Tuhan, nah semakin kita dapat melakukan hal-hal yang benar dalam hidup, begitu pula sebaliknya semakin kita menjauh darinya, semakin kita akan mudah kering dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan, yang pertama yang bisa kita renungkan, bagaimana kita senantiasa hidup berbuah di dalam Tuhan, yaitu kita melekatkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup kita melekat kepada Tuhan, ketika hidup kita intim kepada Tuhan, pasti dalam setiap kehidupan kita akan ada buah-buah yang kita hasilkan, buah-buah yang baik yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yang bisa kita renungkan bersama-sama untuk kita bisa berbuah di dalam hidup kita, yaitu kita harus memiliki akar yang dalam. Artinya kita senantiasa memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Nah, dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Nah, kita harus memiliki akar yang kuat. Bagaimana caranya kita memiliki akar yang kuat? Yaitu kita percaya kepada Tuhan. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita dapat bertahan melewati segala macam kesusahan dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan ketika menghadapi badai bukan hanya akan bertahan, melainkan akan berbuah. Contohnya, ketika seorang yang percaya kepada Tuhan menghadapi penyakit, dia tidak akan frustasi karena takut mati, melainkan dia akan tetap dapat mengatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan itu baik. Itu contoh bagaimana ketika orang itu memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah goyah. Badai apapun yang menerjang dalam kehidupan kita tidak akan pernah goyah. Nah, hal yang ketiga yang bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu kita senantiasa membuang semak duri dalam hidup kita. Lukas 8 ayat 14 mengatakan, "Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang." Hal yang ketiga yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah membuang semak duri dalam hidup kita. Semak duri adalah hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Contohnya apa? Sombongan, iri hati, bahkan hal-hal yang lain yang senantiasa ingin menjauhkan kita di dalam kita dekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kutuk kita bisa membuang semak duri dalam hidup kita? Hal yang pertama, tentu saja kita akan senantiasa
selalu berdoa kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan agar Dia membantu kita dalam membuang semak duri dalam kehidupan kita. Dia akan menolong siapapun yang berseru kepadanya untuk meminta pertolongan kepadanya. Artinya, kita senantiasa datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan di dalam Yeremia tadi dikatakan ada hal yang luar biasa ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang tanam di tepi aliran air akan berbuah pada musimnya. Nah, begitu dengan kehidupan kita. Ketika kita merindu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pasti ada buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Inilah janji Tuhan bagaimana kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita melekatkan kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita tinggal di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, ada janji yang Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Ketika kita meminta apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Asal apa? Kita datang kepada Tuhan, kita tinggal kepada Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan atau renungan yang boleh menguatkan kita hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.